Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister fillah. Sudah lama banget ya nggak nyapa di YouTube. Jadi kemarin ada beberapa teman-teman IG yang request dibikinin video YouTube yang panjang gitu, mungkin karena kalau saya jawab di di handphone kan kadang aku jawabnya singkat gitu kan, jadi sekali bolehlah gitu bikin YouTube. Mungkin sudah berapa bulan ya aku nggak bikin YouTube. Terakhir itu 7 bulan yang lalu. Iya, soalnya kan kemarin itu fokus menjelang TV nasional, jadi benar-benar nggak bisa diganggu. Jadi mohon maaf untuk teman-teman subscriber my channel YouTube. Jadi sedih banget ya. Terus kayak maraton bulan Roib itu nyampe juz 3 juga belum kelar. Ya insya Allah kalau longgar nanti dibikinin untuk juz berikutnya, juz 4, 5, 6 dan sampai 30. Sekarang karena saya janji jawabin Q&A, maka akan saya jawab satu persatu. Mulai dari tentang Al-Quran ya. Cara memprioritaskan Al-Quran dalam hidup. Pakai disebutin akunnya nggak sih gitu tuh, nggak usah deh ya, barangkali privacy juga. Cara memprioritaskan Al-Quran dalam hidup ya gimana ya. Gini, Al-Quran itu adalah kalam Allah, mukjizat terbesar, dan juga nggak bisa dilupakan dengan kata-kata. Aku bingung gimana ya, soalnya aku tuh kalau nggak memprioritaskan Al-Quran gitu ya, gini, aku tuh telah diangkat derajatnya oleh Allah lewat Al-Quran. Aku telah telah diunggulkan, dihormati oleh semua orang karena Al-Quran. Bukan berarti aku cinta Al-Quran karena itu ya, bukan sih. Ya gimana ya, kalau nggak memprioritaskan Al-Quran terus kayak nggak ada timbal baliknya gitu kan. Caranya ya pertama kita harus harus berusaha dekat gitu dengan Al-Quran. Kita harus berkumpul dengan orang-orang saleh yang dekat dengan Al-Quran. Jadi kita bisa lebih bisa untuk mengontrol diri kita untuk memprioritaskan Al-Quran gitu loh. Contoh, kita mungkin di pesantren, otomatis kan kita akan memprioritaskan Al-Quran kan, apalagi kalau mengikuti program hafalan Quran. Jadi otomatis setiap hari-hari kita, setiap detik, menit itu selalu dengan Al-Quran. Terus yang kedua itu kita juga minta minta doa restu orang tua juga. Terus kita juga selalu berdoa untuk semoga didekatkan selalu dengan Al-Quran. Jadi kita supaya dapat barokahnya Al-Quran juga. Oke, mungkin cukup di situ. Lanjut di pertanyaan kedua. Kalau udah gimana ngisi kekosongan waktunya, Kak? Pekerjaannya seperti apa? Kemarin juga ada Minders atau akun akun ruang deres. Ya, kemarin juga tanya ke saya, bolehkah deres ketika head? Terus ada juga yang terakhir tadi, ketika head nopo tasih melafalkan dengan jahar deresnya. Ya sebenarnya saya tuh agak kesusahan jawab di situ, bukan karena saya nggak punya pengetahuan tentang itu ya, punya, cuman itu kan sebenarnya kembali ke mazhab masing-masing orang atau aliran masing-masing orang. Ada yang alirannya itu agak longgar dan saya mengikuti aliran ini. Agak longgar itu memperbolehkan deres saat head.
Jadi uh, pada saat haid itu kita niatkan bukan semata-mata membaca Al-Quran. Kan yang dilarang ketika haid itu adalah membaca Al-Quran kan, atau memegang mushaf Al-Quran. Nah di situ kalau kita deres, niatnya kita itu jangan membaca Al-Quran. Niatnya itu mungkin kita niat wiritan, atau niat mengulang hafalan. Otomatis kalau mengulang hafalan kan kita sudah hafal ya, jadi kita nggak membaca, kita sedang cuma sekedar mengulang gitu. Contoh kita sedang membaca wiritan ayat kursi, nah itu kita kan boleh membaca ayat kursi atau baca surat al-mulk, itu juga boleh kalau kita sudah hafal. Tapi kalau belum hafal atau kita masih membaca, itu yang tidak boleh atau kurang baik lah gitu. Itu kalau aliran saya. Ada juga, dan aliran saya juga boleh memegang mushaf, tapi bukan mushaf yang gini, yang nggak ada artinya sama sekali, yang nggak ada terjemahnya sama sekali. Dan kalau misalkan pakai yang ada terjemahannya kayak gini, apalagi yang terjemahnya kayak Sofatul Bayan itu kayak sejenis tafsir gitu, nah itu boleh. Ketika haid boleh memegangnya, asalkan tidak memegang bagian tulisan Arabnya. Ada juga beberapa pendapat seperti itu. Dan ada juga yang berpendapat kedua yang mungkin agak ketat, itu tidak boleh murojaah ketika haid. Alasannya ada yang berpemikiran, atau ada yang husnudon banget, kalau hafalan kita itu sudah dijaga Allah ketika haid. Ada yang berpendapat seperti itu. Namun bahayanya ketika teman-teman ikut madhab ini, ikut aliran ini, itu ada yang kayak kayak mengkambing hitamkan haid gitu loh. Ada yang kayak menyalahgunakan haid itu, maksudnya menyalahgunakan aliran itu gitu. Jadi ada yang kayak gini, ya Allah kapan ya haid ya biar aku nggak deres. Kadang dilama-lamain gitu haidnya biar nggak deres. Atau ada kayak gitu temanku kayak gitu. Enak lah mbak gitu pakai aliran gitu. Ya kita tuh ada nggak deresnya gitu, ada nyantainya gitu. Hah gitu kan. Kok gitu sih? Pikiran itu ya kalau memang kita fair, pure kita itu memang cuma pengen ya kita happy, terus malah kita habis itu kita nggak deres karena memang takdir Allah kita happy gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada berpemikiran seperti itu tuh kayaknya aku kurang setuju sih. Jadi saya nggak merekomendasikan sebenarnya kalau teman-teman ikut aliran yang itu, karena ya memang husnudon sama Allah juga baik sih, cuma kenapa ya kadang kefahaman kita tuh nggak sekuat itu gitu loh. Kan semuanya itu kan ada sunatullahnya juga lah. Kalau murojaah kita nggak murojaah cuma 3 hari aja, itu awal kita pasti udah lemah gitu. Apalagi kalau haid itu kan ada yang 8 hari bahkan sampai 15 hari. Jadi ya gimana gitu kan, ya kan. Karena juga teman-teman yang tanya kalau MHQ gitu kak, musabakoh gitu pas haid itu gimana? Nah, yang ngambil kan saya longgar, dan kebetulan pembina saya juga bukan orang yang awam gitu kan, orang yang kiai-kiai besar, ulama-ulama besar. Jadi beliau juga pasti lebih tahu hukumnya. Dan itu kata beliau ya nggak apa-apa, karena kita memang niatnya bukan membaca Al-Quran, tapi niatnya mensyiarkan atau mendakwahkan Al-Quran. Jadi niatnya itu jangan membaca, mungkin niatnya berzikir, atau niatnya itu wiritan seperti itu. Kalau misalkan qori kak, kita kan nggak hafal bacaannya gitu. Ya berarti kita niatnya itu berzikir lah, atau minimal sedang mensyiarkan Al-Quran gitu. Jadi buat teman-teman yang tanya gimana kak kalau haid itu gimana,
Jadi jawabannya insya Allah boleh murojaah. Itu kalau saya ya. Jadi saya walaupun haid tetap murojaah. Cuman ini buat teman-teman yang belum khatam ya, jangan nambah dulu selama haid. Kan otomatis kalau nambah itu kan kita kan belum hafal bacaannya. Jadi otomatis kita sedang membaca Al-Quran. Jadi lebih baik, lebih afdolnya jangan nambah dulu ketika sedang haid. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Apa tadi? Ada juga yang ini, cara agar tidak lupa dengan hafalan. Caranya adalah dengan mengulang-ulang bacaan. Karena memang tidak ada lagi selain itu. Semua ilmu, semua pelajaran, semua materi itu cara biar kita nggak lupa ya pasti mengulang-ulang dalam membacanya. Oh, kita sedang belajar matematika kah, atau sedang belajar IPA, sedang belajar bahasa Indonesia dan yang lainnya, sejarah, apalagi Al-Quran, itu dengan mengulang. Dan kalian tahu hikmahnya kenapa kita disunnatullahkan gampang lupa ya, biar kita itu selalu membaca Al-Quran, biar kita itu selalu dekat dengan Al-Quran. Coba kalau kita sekali hafal terus nggak akan lupa sampai kita meninggal, pasti kita nggak akan membacanya kan, karena percuma juga kita sudah hafal nggak bakal lupa kan gitu. Dan kalau kita lupakan kita pasti akan mengulangnya kan gitu. Itu hikmahnya. Jadi caranya diulang-ulang hafalannya ya Pak ya. Terus kalau misalkan ada kesalahan, ini contoh ya. Juz 1. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang benernya gitu kan. Sebesar kita jadi tiba-tiba lupa. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Loncat ayat misal. Nah, itu kalau versi saya cara biar gak gampang lupa itu adalah ditulis. Jadi contoh salah di ayat tadi, aku tulis nih yang benar ini. Kemarin itu salahnya ini terus tak coret. Jadi sering-sering nulis, karena memang mungkin ingatan saya atau IQ saya lebih ke penulis ya, misalnya lebih ke gerakan gitu loh. Jadi cepat hafal. Nggak tahu juga kalau teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai menulis udah ingat banget, ya it's okay. Tapi kalau saya biasanya tak tulis. Bentar aku tunjukin tulisanku ya. Oke, aku tunjukin tulisanku. Ini buku catatan salahku. Sebenarnya ada 2 buku lagi. Ini sampai sobek-sobek semua. Lihat enggak? Jadi ini buku salahku. Yang bagian salahnya aku stabilo. Nah, kayak gini. Kelihatan enggak sih? Kayak gitu. Jadi ini tulisan-tulisanku di sini salah-salah. Ketika latihan MHQ maupun ketika terus aku tulis di sini kalau ada kesalahan. Jadi terus kalau aku nganggur-nganggur gitu, aku baca lagi ayat-ayat yang salah, terus aku ulang-ulang 3 kali biar gak salah lagi. Gitu. Terus sama itu mungkin akan saya sebutkan lagi. Murojaah di dalam sholat itu benar-benar nguatin banget, fix no debat. Murojaah dalam sholat, kita kan sholat kan surah Al-Fatihah ya, kalau pas berdiri tuh loh, surah Al-Fatihah habis itu kan surat kan, biasanya surat pendek. Nah itu kalau kita punya hafalan, kita pakai hafalan itu dalam sholat, itu benar-benar nguatin banget, no debat. Kalau misalnya kita berbaca gimana kak? Ya sebelum sholat itu dideres dulu ayat yang mau kita baca dalam sholat, terus kita baca dalam sholat, apalagi dengan jahar atau dengan suara keras, itu benar-benar nguatin banget, ditartil lah apalagi. Debat sih itu. Terus kita lanjut pertanyaan keempat ya. Berapa kali khatam dalam seminggu, atau sekali khatam bisa berapa hari gitu? Oke. Dalam seminggu kalau mungkin 1 sampai 2 kali khatam. Saya itu kan derasnya 1 hari 6 juz sampai ya satu kali khatam kayaknya. Tapi kalau memang benar-benar terniat ya, justru terniat itu bisa
Satu minggu 2 kali hatam, 2 kali sama 3 kali. Saya tuh Ramadan Ramadan pertama saya kan hatam Ramadan tahun 2020. 2020 itu baru hatam itu saya langsung terus ngebut gitu kan, ya gak ngebut juga sih, pokoknya terniat lah. Itu 1 bulan bisa 5 kali hatam, 5 sampai 6 kali hatam. Terus yang 2021 itu berapa kali hatam, oh nggak gitu sih, pokoknya 8 kali apa 6 kali juga ya kan. Kalau 2022 itu kemarin nggak begitu banyak sih, saya pas lagi musabaqah di Aceh juga waktu itu gitu. Jadi 1 minggu bisa 1 sampai 2 kali hatam. Terus tips baru hatam tapi banyak yang lupa, kak dressnya mulainya gimana? Oke, ini buat teman-teman yang sudah hatam tapi dressnya tuh lupa, seakan kita tuh dress itu kayak nambah lagi. Yang pernah nggak kalian kayak gitu? Saya pernah deh berkali-kali. Gimana cara cara apa namanya cara biar ngemutkininnya, kak? Oke, kita ambil contoh, kita udah hatam segini nih, udah hatam terus habis itu kita harus jus satu, baru jus satu nih, baru jus satu. Awal-awalnya oke lah, lancar, nah, kita bisa apa terus dengan leluasa, dengan enak. Terus tiba-tiba nih di setengah terakhir dan seperempat terakhir itu mulai bulat. Aduh, ini gimana nih? Nah, itu tips saya kan kemarin udah saya jelaskan juga. Jadi semisal kita sudah baca segini, satu halaman, tips dari saya buat teman-teman yang sudah hatam atau belum hatam juga nggak masalah sih, buat musabaqah tuh fix debat ngelancarin banget. Ini contoh kita terus dari sini, wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun. Nah, kan salah tuh, yang benar kan jannatin, kita benerin di sini, terus kita tulis di buku salah kita ulang lagi sampai 3 kali sampai benar jannatin. Terus tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min zamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna wa utubi mutasyabiha, misalnya gitu. Min qablu gak kebaca atau salah apalah, itu salah tuh, kita coret lagi di sini pakai pensil. Kalau misalkan nggak mau pakai pulpen, terus kita tulis lagi di buku salah kita. Terus abis itu kita ulang 3 kali yang bagian salahnya, terus kita ulang lagi dari atas kayak gitu dulu. Terus kita misal salah lagi di sini, misalnya wama yudhillu bihi illa dzalimin, semisal kan dalam bahasa Inggris nih. Nah, kita ringkarin lagi, kita tulis lagi di buku salah, habis itu kita ulangi lagi 3 kali, kita ulang lagi dari sini. Dan semisal kita pun salah di sini di akhir, ini udah mau akhir, semisal wa huwa bikulli syai'in alim kan yang benar, kita wa huwa bikulli syai'in qadir misalnya gitu. Kita salah lagi, masa iya mau mulai dari awal sih, kak capek banget. Nah, kita ulang lagi dari awal sih. Kalau semisal kita sebenarnya udah bersih sini, udah bersih, tiba-tiba pas ngulang lagi kita salah lagi di sini. Nah, kalau kita nggak mau, aku ngulang lagi, pokoknya sampai satu halaman itu bersih dari kesalahan, baru lanjut ke halaman selanjutnya begitu. Jadi saya tuh pernah terus satu juz itu bisa sampai 2 sampai 3 jam, 4 jam. Ya karena begitu metodenya. Ya walaupun susah sih emang guys, tapi hasilnya itu benar-benar memuaskan banget. Apalagi buat anak-anak MHQ itu benar-benar udah debat. Jadi buat teman-teman itu pakai cara itu enak banget asli. Dan itu bisa memungkinkan hafalan kita gitu. Kita lanjut ke apa namanya Q&A selanjutnya. Bentar guys, tadi tuh kepotong gara-gara HP ku tiba-tiba yang satunya ini. Oke, kita lanjut. Oh ya, lanjut apa lagi? Boleh tahu nggak berapa ya, kak? Kelihatannya mau berapa guys? Banyak banget yang tanya begitu.
Jadi aku kelahiran 2003, cuman aku masih kelas 3 SMA karena aku telat 2 tahun sekolahnya. Dan itu ceritanya panjang banget dan kayaknya nggak akan saya bahas di part video ini deh. Karena ini kan apa namanya, judulnya aja Q&A Quran ya. Jadi bukan tentang hidup saya. Ya, kita lanjut ke question berikutnya. Saya nggak tahu ini question berapa. 5 kali ya. Kita lanjut. Maaf nanya berapa juz target terusnya per hari kak. Sebenarnya question ini udah saya jawab di apa namanya, di IG story. Cuman mungkin jawabannya singkat-singkat. Jadi kalau di YouTube ini jawabannya mungkin agak panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tanya target terusnya berapa, saya sepil dari saya mulai ngafal kali ya. Saya mulai ngafal itu kan di pondok, dulu sempat mondok setengah tahun, tapi karena nggak bakat mondok jadinya boyong, terus nggak sampai sekarang belum pernah mondok lagi. Nggak tahu, mungkin abis ini mondok lagi kali ya sambil kuliah, tapi nggak tahu, belum tahu. Terus jadi setengah tahun itu mondok di dekat rumah sini sih, tapi mondok Al-Fahmi. Itu setengah tahunnya saya nggak, kan waktu itu setelah MI saya nggak sekolah mondok itu. Setengah tahun nggak sekolah, cuma ngafalin doang. Setengah tahun alhamdulillah dapat 17 juz. After that, I'm sick in hospital, sakit, masuk ke rumah sakit. Dan sebelumnya itu saya pernah masuk ke ICU guys, sebelum mondok itu. Enggak, sebenarnya kan kalau saya itu kan orangnya punya mah punya tipes, jadi nggak boleh makan yang aneh-aneh, makan yang kasar, makan yang mungkin apa namanya kurang bersih atau telat makan, itu nggak boleh sebenarnya. Sedangkan di pondok itu tidak bisa apa namanya tidak bisa menghindari itu ya. Kita pasti tidak bisa menghindari yang namanya makan telat atau makan yang kurang bersih, kurang itu kan nggak bisa sih. Kita makan di pondok itu kan makan yang seadanya. Itu akhirnya aku sakit lagi karena mungkin makannya itu nggak teratur, terus telat makan, terus habis itu apa namanya begitulah. Terus akhirnya saya sakit, masuk rumah sakit, terus habis itu deh 17 juz. Iya, 17 juz. Segitu banyaknya, setengah lebih dari Al-Quran itu udah dihafalin, tiba-tiba lupa. Gimana kak rasanya? Frustasi dong. Terus habis itu akhirnya memutuskan boyong kan, terus fokus ke Quran di rumah, fokus untuk mengulanginya lagi ya gitu, sejus. Akhirnya saya cuma setoran BP pulang pergi, juga apa namanya nambah juga setoran di dekat rumah yang lebih dekat lagi, tapi bukan pondok tahfidz juga sih sebenarnya, pondok karantina gitu sih. Tapi waktu itu saya ketemu ustadz saya ini gara-gara nganterin adik lomba MTQ musabaqah gitu. Terus tiba-tiba saya tertarik gitu dengan musabaqah, kayak seru gitu ya, kita bisa jalan-jalan gratis, makan enak gratis gitu kan pikiranku. Udah agak mikir menang dulu awalnya musabaqah itu. Jadi teman-teman itu ngiranya gini, kak dulu ngafalin gara-gara MTQ ya, gara-gara musabaqah ya. Guys, saya tuh sudah ngafalin sejak saya belum kenal musabaqah. Jadi saya tuh musabaqah waktu itu cuma bikin saya effortnya itu tinggi untuk melancarkan hafalan aja. Tapi sebelum saya ngafalin itu benar-benar saya nggak kenal sama sekali namanya musabaqah. Udah nggak kenal, apalagi keluarga saya bukan keluarga hafalan Al-Quran, apalagi keluarga musabaqah, sama sekali nggak tahu sama sekali. Terus ketika saya kenal sama ustadz saya itu, beliau itu MTQ juga, alhamdulillah juga pernah juara nasional dan pernah jadi duta Indonesia, cuman pas visanya itu nggak keluar. Jadi beliau itu benar-benar MTQ kan. Terus akhirnya saya kenal beliau dan saya berguru kepada beliau.
dekat rumah juga sih pondoknya. Sekarang alhamdulillah saya sudah membantu apa namanya, ngajarin santri-santrinya beliau juga sih alhamdulillah. Terus habis itu saya ngurang lagi sejus berjus itu kan, alhamdulillahnya. Terus tiba-tiba ada musabaqah tingkat Jawa Timur waktu itu. uh, saya tuh benar-benar nggak ngerti yang namanya juara gitu kan. Saya cuma pengen ya belajar terus menambah pengalaman. Saya pengen mengaca dengan teman-teman yang lain, kemampuan saya ini sudah sejauh apa gitu, kayak gitu doang. Benar-benar nggak niat banget sampai harapan aja atau finalis, itu benar-benar nggak kepikiran sama sekali. Dilalah ya Allah, itu memang baik banget, super baik. Baru pertama kali ikut itu alhamdulillah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur. Anak yang pernah lupa 17 juz tiba-tiba juara tingkat provinsi Jawa Timur itu benar-benar sesuatu yang sangat mustahil gitu kan ya. Jadi waktu itu ikut MHG 10 juz di provinsi Jawa Timur, MTQ ke-27 di Pasuruan waktu itu. Juara satu alhamdulillah. Terus dibawalah di MTQ Nasional Medan tahun 2018. Itu tapi belum beruntung sih. Ini kenang-kenangannya boneka. Terus kita lanjut hafalan aja ya. Terus pas waktu MTQ sebelum MTQ 10 ikut 10 juz itu, saya targetkan proyeknya 5 juz. Jadi kalau misalkan saya hafalannya baru 10 juz ya hitungannya, itu 2 hari hatam. Terus lanjut lagi kan, nambah kan, tetap terusan saya 5 juz per hari. Tapi buat teman-teman yang mungkin hafalnya belum selancar itu atau masih proses, 1 juz aja cukup ya, pakai metode yang tadi, yang kalau 1 halaman belum bersih jangan lanjut ke halaman berikutnya. Pakai metode itu dulu, jangan pakai 5 juz. Ini saya ngomong 5 juz ini buat teman-teman yang hafalannya tuh udah jalan. Maksudnya udah jalan itu cuma salah sedikit-sedikit gitu. Mungkin 1 juz cuma salah 5, paling banyak salah 7 lah atau 10, itu paling banyak. Kalau nuntung atau berangkang gitu, istilahnya tuh bener-bener gak jalan, ya jangan, tolong jangan. Terus pakai yang 1 juz aja. Nah, terus abis itu buat teman-teman yang udah hatam dan udah jalan juga hafalannya, minimal itu 3 juz gitu. Minimal itu, paling minimal 3 juz. Tapi untuk saya, kalau kelihatannya saya 6 juz insyaallah bitartil. Kalau sekarang lagi pakai di ghaib dan tadwir sih, karena memang sedang proses pembikinannya itu sudah, cuman sekarang cuma sedang menyeimbangkan saja, soalnya kan sambil belajar tafsir, jadi nggak bisa terlalu fokus juga untuk terus, waktunya agak dibagi juga sama tafsir, soal belajar tafsir. Mungkin sampai situ aja kali ya guys ya, bateraiku udah habis, dua-duanya ini, HP itu sama HP ini sudah habis baterainya. Mungkin sekian untuk hari ini dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.